Silakan yang presentasi hari ini. Waktunya nih udah jam 10. Kelompok saya, Bu. Ya, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat? Belum, masih masih loading. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Kami beranggotakan dua orang. Yang pertama ada saya, Muhammad Abdul Raffi, dan Putri Najwa Muhammadah. Yang pertama ada definisi air dan elektrolit. Air atau H2O merupakan komponen utama yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Sekitar 60% dari total berat badan orang dewasa terdiri dari air. Namun bergantung kepada kandungan lemak dan otot yang terdapat di dalam tubuh, nilai presentasi ini dapat bervariasi antara 50-70% dari total berat badan orang dewasa. Selanjutnya ada elektrolit, adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena, dan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektronik berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektronik ke dalam seluruh bagian tubuh. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostatis. Next. Selanjutnya ada kebutuhan air dalam tubuh. Kebutuhan air dalam tubuh mendapatkan jumlah konsumsi air putih berdasarkan usia. Yang pertama ada bayi dari usia 0 sampai 12 bulan. Pada periode ini, ASI atau air susu ibu, kemudian susu formula adalah sumber utama cairan yang diperlukan. Tidak perlu air putih tambahan kecuali jika ada instruksi khusus dari dokter. Yang kedua ada anak-anak dari usia 1 sampai 3 tahun. Dalam rentang usia ini, 800 sampai 1000 ml air putih per hari direkomendasikan. Ini bisa mencakup air minum, susu, jus, dan cairan lainnya. Yang ketiga ada anak-anak dari usia 4 sampai 8 tahun. Pada usia ini kebutuhan air meningkat menjadi 1.200 sampai 1.600 ml per hari. Anak-anak dapat memperoleh air dari air minum, susu, jus, dan makanan sehat lainnya. Kemudian pada remaja di usia 9 sampai 13 tahun. Pada usia ini kebutuhan air meningkat. Perempuan sekitar 1.600 sampai 2.000 ml dan laki-laki sekitar 2.000 sampai 2.400 ml air putih per hari direkomendasikan. Yang kelima ada remaja pada usia 14 sampai 18 tahun. Kebutuhan air putih tetap tinggi, perempuan sekitar 1.800 sampai 2.200 ml dan laki-laki sekitar 2.200 sampai 3.200 ml per hari. Kemudian ada pada usia dewasa sekitar 19 tahun ke atas. Secara umum 2-3 liter sekitar 8-12 gelas air putih per hari direkomendasikan untuk dewasa. Namun kebutuhan air juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, suhu lingkungan, dan kondisi kesehatan individu.
Selanjutnya ada rumus menghitung kebutuhan air. Menurut Watson untuk pria itu 35 dikali berat badan untuk usia di bawah 30. Kemudian untuk usia di atas 30, untuk usia 30 tahun sampai 50 tahun itu 30 dikali berat badan. Kemudian untuk rumus wanita itu 30 dikali berat badan untuk usia di bawah 30 tahun dan 25 dikali berat badan untuk usia 30 sampai 55 tahun. Selanjutnya ada contoh dari menghitung kebutuhan air pada pria untuk usia 18 tahun menggunakan rumus yang 35 dan berat badannya 65 kilo, jadi hasilnya 35 dikali 65 sama dengan 2.275 mili atau 2,2 liter air. Kemudian yang pada wanita itu usia 20 tahun menggunakan rumus yang 30. Pada usia 20 tahun dan berat badan 55 kilo, 30 dikali berat badannya 55 dan sama dengan 1.650 mili atau 1,6 liter air. Kemudian ada rumus menghitung kebutuhan air. Menurut Kemenkes, pada berat badan 45 membutuhkan sekitar 1,9 liter air per hari, pada berat badan 50 kilo membutuhkan sekitar 2,1 liter air per hari, pada BB 55 kilo membutuhkan air sekitar 2, liter air per hari, pada BB 60 kilo membutuhkan sekitar 2,5 liter air per hari, pada BB 65 membutuhkan sekitar 2,7 liter air per hari, pada BB 70 kilo membutuhkan sekitar 2,9 liter per hari, air per hari, pada BB 75 kilo membutuhkan sekitar 3,2 liter air per hari, pada BB 80 kilo membutuhkan sekitar 3,5 liter air per hari, pada BB 85 kilo membutuhkan sekitar 3,7 liter air per hari, dan pada BB 90 kilo membutuhkan sekitar 3,9 liter air per hari. Selanjutnya ada komponen penyusun keseimbangan elektrolit. Keseimbangan elektrolit merupakan kondisi di mana jumlah ion atau partikel bermuatan listrik di dalam tubuh seimbang. Ion-ion ini sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh seperti mengatur cairan tubuh, transmisi saraf, dan kontraksi otot. Komponen utama penyusun keseimbangan elektrolit yaitu yang pertama ada natrium atau Na+, kemudian ada kalium atau K+, kalsium atau Ca, magnesium Mg2+, kemudian klorida atau Cl-. Yang pertama ada natrium, pengaturan natrium atau Na. Ion natrium terlibat dalam mempertahankan keseimbangan air, mentransmisi impuls saraf, dan kontraksi otot. Nilai laboratorium normal untuk natrium adalah 135 sampai 145 milikuivert. Natrium diatur oleh asupan garam, aldosteron, dan keluaran urin. Sumber utama natrium adalah garam dapur, daging olahan, makanan ringan, dan makanan kaleng. Next. Selanjutnya ada kalium. Merupakan kation intrasa utama yang mengatur stabilitas neuromuskuler dan kontraksi otot. Sumber kalium terdapat pada gandum utuh, daging, polong-polongan, buah-buahan, dan sayur mayur. Kalium dibutuhkan untuk pembentukan glikogen, sintetis protein, dan upaya memperbaiki asam basa. Nilai laboratorium normal kalium serum adalah 3,5 sampai 5,3 milikuivert. Next. Kemudian ada klorida. Terdapat di dalam cairan ekstrasel dan intrasel. Keseimbangan klorida dipertahankan melalui asupan makanan dan ekskresi serta reabsorpsi renal. Nilai laboratorium normal klorida serum adalah 100 sampai 106 milikuivert. Jumlah yang diekskresikan berhubungan dengan asupan makanan. Klorida diabsorpsi di usus halus dan diekstraksikan di dalam keringat, cairan lambung, dan empedu. Klorida diangkut di dalam darah dan limfe akibat kerja jantung dan otot rangka. Selanjutnya ada kalsium. Tubuh mendapatkan kalsium untuk integritas dan struktur membran sel.
konduksi jantung yang kuat, koagulasi atau pembekuan darah, pertumbuhan dan pembentukan tulang, dan relaksi otot. Tubuh orang dewasa mengandung 1.200 gram kalsium. Nilai laboratorium normal kalium serum adalah 4-5 mg/ml. Kalsium di dalam cairan ekstrasel diatur oleh hormon paratiroid dan tiroid. Hormon paratiroid mengontrol keseimbangan kalsium tulang, absorpsi kalsium di gastrointestinal, dan ekskresi kalsium di ginjal. Tirokalsitonin dari kelenjar tiroid juga memiliki peran dalam pembentukan kadar kalsium dalam serum, yakni dengan menghambat pelepasan kalsium dari tulang. Selanjutnya ada fosfat atau PO4. PO4. Fosfat merupakan anion buffer dalam cairan intrasel dan ekstrasel. Fosfat dan kalsium membantu mengembangkan dan memelihara tulang dan gigi. Fosfat juga meningkatkan kerja neuromuskuler normal, berpartisipasi dalam metabolisme karbohidrat, dan membantu pengaturan asam basa. Nilai laboratorium normal fosfat serum adalah 2,5 sampai 4,5 mg atau per 100 ml. Selanjutnya ada magnesium atau Mg, merupakan kation terpenting kedua dalam cairan intrasel dan sangat penting untuk aktivitas enzim, neurokimia, dan ekstabilitas otot. Nilai normal laboratorium magnesium adalah 1,5 sampai 2,5 mg/ml. Magnesium berperan dalam metabolisme karbohidrat dan protein dan juga penting untuk konduksi syaraf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada metabolisme air dan elektrolit. Air merupakan suatu zat penting dalam sistem kehidupan, bukan biomolekul organik, merupakan komponen sel hidup. Pada manusia, sekitar 50-70% dari berat badan tubuh. Air terdistribusi merata di antara dua kompartemen utama, yaitu 2/3 di dalam intraseluler dan 1/3 di ekstraseluler. Fungsi air, yang pertama sebagai media dalam berbagai reaksi biokimia, sebagai pengangkut zat-zat melintasi membran, mempertahankan struktur molekul, membantu mengatur suhu tubuh, membantu mengatur keseimbangan pH. Keseimbangan antara jumlah asupan dan pengeluaran cairan merupakan hal penting dalam metabolisme. Bisa dilihat di sini ada tabel jumlah asupan dan pengeluaran cairan. Di pemasukan air, jumlah cairan sekitar 1.600 ml, makanan 700 ml, air metabolik sekitar 200 ml. Maka jumlahnya sekitar 2.500 ml atau 2,5 liter. Untuk pengeluaran air, di ginjal sekitar 1.500 ml, paru-paru 300 ml, gastrointestinal sekitar 100 ml. Maka jumlahnya sekitar 2.500. Jadi, jumlah pemasukan air yang dimasukkan sekitar 2.500 ml, maka akan dikeluarkan sekitar 2.500 ml juga. Kepentingan biologis air. Air mempertahankan suhu. Suhu internal perlu dipertahankan tetap karena sifat air yaitu tingginya panas, evaporasi atau jumlah kalori yang diabsorpsi jika 1 gram cairan diuapkan, dan tingginya kemampuan panas spesifik atau jumlah kalori yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 gram zat sekitar 1 derajat Celcius. Organisme mampu menyerap atau kehilangan panas tanpa perubahan suhu yang tinggi. Sumber panas tubuh dihasilkan melalui reaksi pembentukan energi dari karbohidrat, lemak, dan protein. Air sebagai pelarut. Air sebagai pelarut senyawa ion atau garam, ataupun bukan ion, gula, senyawa alkohol. Di dalam tubuh, air melarutkan zat gizi berupa monosakarida, asam amino, vitamin dan mineral, hormon, dan oksigen. Disosiasi air. Air terionisasi menjadi ion hidrogen atau H+, dan ion hidroksil atau OH-. Dapat bekerja sebagai suatu asam atau basa. Jika pH air sekitar 7, maka disebut netral, kurang dari 7 disebut asam, dan lebih dari 7 disebut basa. Cairan tubuh adalah air, larutan pelarut, dan zat terlarut. Zat terlarut ada dua jenis. Yang pertama ada elektrolit dan non-elektrolit.
Elektrolit merupakan substansi yang berdisosiasi atau terpisah di dalam larutan dan akan menghantarkan arus listrik. Kation, ion-ion yang membentuk muatan positif dalam larutan. Kation ekstraseluler utama adalah natrium atau Na+, sedangkan kation intraseluler utama adalah kalium atau K+. Anion, ion-ion yang membentuk muatan negatif dalam larutan. Anion ekstraseluler utama adalah klorida atau Cl-. Sedangkan anion intraseluler utama adalah ion fosfat atau PO4-. Non-elektrolit adalah substansi seperti glukosa dan urea yang tidak berdisosiasi dalam larutan. Non-elektrolit lainnya yang secara klinis penting mencakup kreatin dan bilirubin. Selanjutnya di sini ada dampak kekurangan dan kelebihan pada air dan elektrolit. Untuk kekurangan air bisa menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Dampak pada tubuh yang pertama, gangguan sistem sirkulasi. Volume darah menurun, menyebabkan tekanan darah rendah atau hipotensi. Jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Yang kedua, gangguan fungsi otak. Penurunan konsentrasi, memori, dan fungsi kognitif. Risiko pusing, kebingungan, hingga pingsan. Yang ketiga, bisa menyebabkan gangguan otot dan saraf. Kram otot akibat ketidakseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium. Dan terakhir, refleks melambat. Kekurangan elektrolit. Elektrolit utama meliputi natrium, kalium, kalsium, dan magnesium yang berperan dalam fungsi otot, saraf, dan keseimbangan cairan. Gejala kekurangan elektrolit yang pertama lemas dan mudah lelah, kram otot atau kedutan, gangguan irama jantung atau aritmia, pusing dan mual. Dampaknya pada tubuh, pertama hiponatremia atau kekurangan natrium. Bisa menyebabkan penurunan kesadaran, kebingungan, hingga koma. Yang kedua, hipokalemia, kekurangan kalium. Denyut jantung tidak teratur, sembelit, dan kelemahan pada otot. Yang ketiga, hipokalsemia atau kekurangan kalsium. Bisa menyebabkan kram otot parah, mati rasa, dan kesemutan. Yang keempat, hipomagnesemia atau kekurangan magnesium. Bisa menyebabkan tremor, kejang, dan gangguan mental seperti kebingungan atau depresi. Selanjutnya ada kelebihan air atau overhidrasi. Kejadian ini terjadi saat tubuh mengonsumsi cairan berlebih hingga mengganggu keseimbangan elektrolit, terutama pada natrium atau hiponatremia. Dampaknya pada tubuh yang pertama pembengkakan sel. Sel pada tubuh menyerap cairan berlebih, terutama di otak yang dapat menyebabkan sakit kepala, mual dan muntah, kejang hingga koma. Lalu bisa menyebabkan gangguan jantung. Ketidakseimbangan cairan mempengaruhi tekanan darah dan irama jantung. Gangguan pada ginjal. Ginjal bekerja lebih keras untuk mengeluarkan cairan berlebih yang berpotensi menyebabkan kerusakan. Kelebihan pada elektrolit. Kelebihan elektrolit sering terjadi saat gangguan ginjal atau konsumsi suplemen secara berlebihan. Dampak pada tubuh yang pertama, hiponatremia, kelebihan natrium, tekanan darah tinggi, edema atau pembengkakan, dan kejang. Kedua, hiperkalemia, kelebihan kalium, denyut jantung lambat atau tidak teratur, risiko henti jantung atau serangan jantung fatal, hiperkalsemia atau kelebihan pada kalsium, kelelahan, nyeri tulang, gangguan pencernaan, dan gangguan fungsi ginjal. Dan yang terakhir, hipermagnesemia, kelebihan magnesium, tekanan darah rendah, gangguan pernapasan, dan hilangnya refleks otot. Berikut ada daftar pusaka yang kami dapatkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan dibuka sesi diskusi. Silakan ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Nanti saya yang bertanya loh.
Izin bertanya kelompok. Ya, Nafisa, silakan. Pertanyaannya, apakah keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh itu ada hubungannya dengan gizi untuk tubuh? Apakah sudah jelas? Gizi untuk tubuh atau gizi seimbang nggak sih, Pak? Mas Siva bisa diulang pertanyaannya? Baik, pertanyaannya itu, eh, apakah keseimbangan air dan elektrolit itu berhubungan dengan gizi dalam tubuh kita? Terima kasih nih Siva pertanyaannya. Kami tampung dulu. Apabila ada yang ingin bertanya lagi. Mau nanya dong, kelompok Agung. Ya, silakan, Asmi. Cara ngitung kebutuhan air harian orang yang suka olahraga tuh gimana ya? Bisa dijelasin nggak? Ya, baik, terima kasih Asmi. Mungkin kami tampung dulu pertanyaan dari Asmi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya kelompok. Tadi di PPT itu kan dijelaskan kekurangan elektrolit itu dapat menyebabkan lemas, kram otot, pusing, dan mual. Nah, boleh dikasih tahu nggak bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Mungkin seperti itu. Apa sudah jelas? Baik, sudah jelas Isma. Terima kasih. Kelompok saya boleh izin bertanya? Boleh, silakan Kak. Ya, saya izin bertanya. Jadi apa? Jadi ada orang yang tidak terbiasa minum air putih. Setelah terus waktu itu saat itu dia mencoba membiasakan minum air putih. Pertanyaan saya, apakah ada efek orang yang yang biasanya kurang minum air putih, terus dia mencoba untuk membiasakan, apakah ada efeknya, Kak? Terus untuk eh, cairan air putih, apakah ada khusus pH yang kita konsumsi itu, apakah ada pH yang paling bagus itu pH berapa ya? Apakah sudah jelas kelompok? Mungkin pertanyaannya sepertinya Kak, ada orang yang biasa tidak minum air putih, kemudian beliau membiasakan untuk minum air putih, apakah efeknya dan Iya. berapa pH yang ini cocok untuk air tersebut, begitu Kak? Eh, ya itu pertanyaan kedua ya. Jadi yang kedua itu eh, yang kita konsumsi itu pH yang paling bagus tuh pH berapa ya air putihnya? Baik Kak, terima kasih pertanyaannya Ya, Kak. ya terima kasih Kak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Asmi. Tadi Asmi nanya, kebutuhan air harian orang yang suka olahraga itu gimana cara ngitungnya? Jadi sebenarnya cara ngitungnya itu simpel ya. Pertama, kita tinggal ngitung rumus dari Watson. Misalkan berat badannya si Asmi sekitar 65, kemudian dikalikan 35, itu sekitar kurang lebih 2,5 liter. Nah, kalau misalkan orang itu suka olahraga, tinggal ditambahkan sekitar 700 ml. Maka hasilnya untuk orang yang suka olahraga, kebutuhan hariannya adalah 3,1 liter. Apakah sudah jelas, Asmi? Oke, baik. Terima kasih, Gong. Jawabannya. Saya Ya, izin menjawab. ya silakan.
Mohon maaf Ibu, izin. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nasifa. Keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan gizi. Gizi memungkinkan asupan makanan yang mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang tepat. Ada beberapa hubungan antara keduanya. Yang pertama itu pada sumber elektrolit. Biasanya banyak makanan yang kita konsumsi mengandung elektrolit seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Contohnya buah-buahan, sayuran, dan produk susu dalam sumber elektrolit yang baik. Kemudian, air juga berperan penting dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan. Kemudian, elektrolit membantu dalam transportasi nutrisi ke seluruh tubuh. Kemudian, pada pengeluaran zat sisa pada ginjal dengan bantuan air dan elektrolit berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan zat sisa metabolisme. Jadi, kesimpulannya, elektrolit dan air ini sangat berperan penting untuk menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh dengan mengonsumsi makanan yang bervariasi dan cukup minum air putih. Dan dengan minum air putih yang cukup, kita dapat membantu tubuh menjaga keseimbangan. Dan jika terjadi gangguan pada keseimbangan air dan elektrolit sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Apakah jawabannya sudah jelas sih, Pak? Sudah, terima kasih Putri. Saya izin menjawab pertanyaan dari Desma. Terdapat beberapa gejala umum yang biasanya sering dijumpai, yaitu seperti kelemahan atau kelelahan. Biasanya gejala ini gejala yang umum yang sering terjadi akibat ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian ada kram otot atau kekurangan kalium, misalnya dapat menyebabkan kram otot yang sering terjadi. Kemudian mual dan muntah. Gejala ini juga sering terkait dengan ketidakseimbangan elektrolit yang disebabkan oleh diare atau muntah yang berkepanjangan. Kemudian pusing atau vertigo, keseimbangan elektrolit dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh juga. Kemudian ada sembelit atau diare, seperti perubahan kadar elektrolit dapat mempengaruhi fungsi usus. Kemudian kejang, terutama pada usus, kekurangan kalsium atau magnesium. Kemudian cara yang bisa dilakukannya atau dengan cara mengatasinya yaitu konsumsi cairan elektrolit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang akibat diare atau muntah dan dapat mengonsumsi cairan elektrolit seperti oralit. Kemudian pemberian cairan infus pada kasus yang lebih serius ataupun dokter dan tenaga medis mungkin akan memberikan cairan infus yang mengandung elektrolit untuk mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Kemudian memberikan obat-obatan, dokter mungkin meresepkan obat-obatan atau suplemen tertentu untuk mengatasi penyebab dasar dari keseimbangan elektrolit, seperti obat untuk mengatasi diare atau muntah. Kemudian merubah pola makan, mengonsumsi makanan-makanan yang kaya akan elektrolit seperti buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan yang dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit. Apakah cukup jelas jawabannya, Disma? Sudah, terima kasih kelompok. Sama-sama. Tinggal pertanyaan jawabannya dari safety ya. Iya, baik, Ibu. Sebentar. Mungkin nunggu sebentar untuk pertanyaan dari Kak Septi, kita diskusikan terlebih dahulu ya.
Apakah saya boleh bertanya? Ya, silakan, Tri. Izin bertanya ya, tentang isotonik. Jadi tuh kan kita kan kalau misalkan minum air isotonik itu kan berharap kita dapat asupan air lebih untuk hidrasi kan, apalagi kalau habis olahraga. Nah sebenarnya nih isotonik sama air putih ini uh, berpengaruh nggak sih orang yang cuma minum air putih setelah olahraga sama ditambah dia minum isotonik? Itu aja sih, makasih. Baik, terima kasih, Tri. Izin bertanya ya kepada kelompok. Ya, silakan. Bagaimana air bertindak sebagai pelarut dalam tubuh dan mengapa kemampuan ini penting untuk melarutkan berbagai zat gizi seperti monosakarida, asam amino, vitamin, mineral, hormon, dan oksigen. Pertanyaannya cukup jelas atau perlu diulang? Cukup jelas, Sofi. Terima kasih. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sefti. Tadi pertanyaannya itu ada orang yang tidak biasa minum air putih, kemudian membiasakan minum air putih. Terus, apakah ada efeknya? Dan pertanyaan yang kedua, dan berapakah pH yang terbaik pada minum air putih? Oke, jadi untuk orang yang tidak biasa minum air putih, kemudian membiasakan air putih, pasti orang itu akan merasakan kayak efek mual, karena dia tidak terbiasa minum air yang tidak ada gula. Kemudian sering buang air kecil. Pada awalnya tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Nah, ini tuh adalah respon normal karena tubuh beradaptasi dengan asupan cairan yang meningkat. Kemudian orang itu bakal merasakan kembung sementara. Orang yang baru mulai minum banyak air putih akan merasakan sedikit kembung, tetapi ini biasanya hilang dalam beberapa hari saja. Kemudian untuk pH yang baik untuk tubuh itu di kisaran 7 sampai 8,5. Apakah sudah terjawab? Maaf Kak, tadi pH berapa Kak? Saya nggak kedengeran, maaf. pH 7 sampai 8,5. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak. Sudah jelas jawabannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nur Sofi. Bagaimana air bertindak sebagai pelarut dalam tubuh dan mengapa kemampuan ini penting untuk melarutkan berbagai zat gizi seperti monosakarida, asam amino, vitamin, mineral, dan hormon, dan juga oksigen. Untuk air itu mengapa penting untuk melarutkan zat gizi? Karena pada darah itu air melarutkan berbagai zat gizi seperti hormon dan gas, oksigen, dan karbon dioksida, sehingga dapat diangkut ke seluruh tubuh untuk digunakan oleh sel-sel. Kemudian pada pencernaan, enzim pencernaan bekerja optimal dalam lingkungan yang berair. Air membantu melarutkan makanan sehingga enzim dapat memecahnya menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian molekul-molekul kecil hasil pencernaan seperti monosakarida, asam amino yang telah larut dalam air dapat dengan mudah diserap oleh usus halus. Kemudian pada reaksi biokimia, banyak reaksi biokimia di dalam tubuh terjadi dalam lingkungan berair. Air bertindak sebagai pelarut dan memungkinkan molekul-molekul bertindak satu sama lain. Kemudian untuk pengaturan suhu tubuh, ketika kita berkeringat,
air dalam keringat akan menguap dan membawa panas pada tubuh. Proses ini membantu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Kemudian contoh zat gizi yang dilarutkan oleh air itu pada monosakarida itu ada glukosa dan fruktosa atau gula sederhana. Kemudian pada asam amino itu sebagai pembangun protein larut dalam air dan diangkut ke seluruh tubuh. Kemudian pada vitamin seperti vitamin B dan vitamin C. Kemudian pada mineral seperti natrium, kalium, dan kalsium yang larut dalam air dan penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Jadi kesimpulannya, kemampuan air itu untuk melarutkan berbagai zat gizi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan tubuh. Tanpa air, tubuh tidak akan dapat menyerap, mengangkut, dan memanfaatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Apakah cukup jelas, Nurul Sofi, jawabannya? Baik, terima kasih Putri. Tinggal satu ya yang punya trikomala terkait isotonik tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tri. Tadi pertanyaannya itu, apakah ada perbedaan dari orang setelah olahraga yang hanya minum air putih dengan orang yang menambahkan minuman isotonik? Jadi sebenarnya jika orang yang olahraganya ringan atau durasinya pendek, sebenarnya air putih itu sudah cukup. Namun jika orang itu memiliki durasi yang lama, durasi yang panjang atau menghasilkan banyak keringat, minuman isotonik lebih efektif untuk pemulihan cairan, elektrolit, dan energi. Nah, konsumsi isotonik juga harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh untuk menghindari kelebihan gula atau elektrolit. Mungkin itu jawabannya, Tri. Berarti tetap ada perbedaan ya antara orang yang kalau habis olahraga cuma minum air putih biasa sama orang yang minum isotonik. Ya, betul. Ada perbedaan. Oke, makasih. Apakah sudah jelas? Sudah. Makasih, Agung. Oke, terima kasih untuk kelompok hari ini sudah bagus. Saya akan tambahkan beberapa yang yang terkait dengan keseimbangan air dan elektrolit ini. Jadi ini ada beberapa yang sudah tadi dijelaskan oleh kelompok bahwa salah satunya adalah keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh ya. Jadi sebetulnya untuk keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh itu merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostatis ya. Jadi cairan tubuh itu sendiri tadi sudah disebutkan bahwa terdiri dari larutan atau zat yang ada zat pelarut dan ada zat tertentu yang disebut zat terlarut. Nah, elektrolit sendiri merupakan zat kimia yang menghasilkan partikel yang bermuatan listrik yang disebut jika berada dalam larutan dia disebut sebagai sebution ya. Jadi itu larutan elektrolit itu dia punya muatan positif dan muatan negatif. Ya, kalau misalnya negatif disebut elektron, kalau misalnya disebut atau anion, kalau dia bermuatan positif disebut kation. Oke. Nah, cairan tubuh itu juga ada dua kelompok ya. Jadi ada yang disebut dengan cairan intraseluler, itu berada dalam sel di seluruh tubuh. Dan ada juga yang disebut dengan cairan ekstraseluler. Nah, ini ada di luar sel dan terdiri dari 3 kelompok. Ada yang disebut dengan cairan intravaskuler atau plasma, kemudian cairan interstisial dan cairan transseluler. Jadi ada kelompok
apa jenis cairan tadi. Nah, untuk cairan intravaskuler atau plasma, ini cairan di dalam sistem vaskuler. Kemudian kalau cairan interstitial adalah cairan yang terletak di antara sel. Dan cairan traseluler itu cairan sekresi. Jadi seperti cairan cerebrospinal, kemudian cairan intraokuler dan saluran sekresi saluran cerna. Jadi ini yang seperti itu. Nah, tadi fungsi dari cairan sendiri yang pertama adalah pembawa zat gizi. Jadi seperti karbohidrat, vitamin, mineral, dan berfungsi sebagai pembawa oksigen dalam sel-sel tubuh. Kemudian yang kedua fungsi cairannya itu adalah untuk mengeluarkan produk samping dari metabolisme, yaitu seperti karbon dioksida dan juga senyawa nitrat. Dan fungsi cairan yang ketiga sebagai pelembab jaringan tubuh. Jadi seperti mata, mulut, ya, kemudian hidung itu bisa juga sebagai pelumas dalam cairan sendi, kemudian katalisator, ya. Jadi macam-macam fungsi dari cairan tubuh. Dan fungsi cairan tubuh selanjutnya sebagai pengatur panas. Jadi biar menjaga suhu tubuh itu tetap dalam kondisi sekitar suhu 37 derajat Celcius. Nah, zat yang terlarut dalam tubuh itu ada dua macam, itu ada elektrolit, bersifat elektrolit, dan ada non-elektrolit. Nah, kalau elektrolit itu zat terlarut yang tidak terurai dalam larutan. Ya, itu non-elektrolit, Kalau non-elektrolit itu zat yang tidak zat terlarut yang tidak terurai dalam larutan dan tidak bermuatan listrik. Jadi seperti protein, urea, glukosa, oksigen, ya, karbon dioksida, kemudian asam amino, ya. Sedangkan elektrolit itu yang bermuatan listrik. Misalnya ada kalium, ya, tadi ya sudah disebutkan. Natrium, kemudian kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, fosfat, ya, sulfat itu termasuk dalam kategori elektrolit. Nah, misalnya kalau tadi kan sudah sebutkan terkait dengan fungsinya, ya, natrium misalnya dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan elektrolit, mengendalikan cairan dalam tubuh, mengatur kontraksi otot dan fungsi saraf. Oke, ini kalium, ya. Jadi ada berbagai macam fungsi dari masing-masing elektrolit tadi. Nah, untuk kebutuhan tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian output dari cairan apa? Ya, jadi kehilangan cairan itu ada 4 rute. Yang pertama adalah urin. Nah, urin ini proses pembentukan oleh ginjal dan ekskresi melalui traktus urinarius dan merupakan proses output cairan tubuh yang utama. Jadi urin itu adalah output cairan tubuh yang utama. Kemudian ada IWL, insatiable water loss. Nah, ini terjadi melalui paru-paru dan kulit. Jadi mekanisme melalui mekanisme difusi. Kemudian kehilangan cairan yang ketiga adalah berkeringat. Ya, terjadi sebagai respon terhadap kondisi tubuh yang panas. Nah, respon ini berasal dari anterior hipotalamus, sedangkan impulsnya ditransfer melalui sumsum tulang belakang yang dirangsang oleh susunan saraf simpatis pada kulit. Nah, kemudian cairan yang keempat dikeluarkan melalui feses. Nah, ini juga merupakan proses yang alami, ya. Nah, kemudian faktor apa sih yang berpengaruh pada keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh?
Yang pertama adalah umur. Ya. Jadi umur itu eh, berpengaruh juga ya pada kebutuhan atau keseimbangan elektrolit dan cairan ini. Karena pada usia eh, bertambahnya usia itu bertambah luas permukaan tubuh, ya kan? Jadi kan tadinya bayi sedikit dong permukaannya, kemudian setelah besar sampai dewasa itu pasti permukaan tubuh menjadi lebih besar. Kemudian metabolismenya juga berbeda antara anak kecil, bayi, lansia, ya itu juga berbeda. Dan berat badan juga berbeda, ya sehingga ini yang merupakan faktor untuk keseimbangan cairan dan tubuh. Nah, pada lansia itu bisa bisa mengalami gangguan ya. Karena apa? Karena biasanya adanya gangguan dari fungsi ginjal dan jantung. Kemudian faktor selain umur juga faktor iklim. Jadi pada daerah yang panas atau suhu tinggi dan kelembapan rendah itu memiliki peningkatan kehilangan cairan tubuh dan elektrolit ini biasanya melalui keringat. Nah, kemudian untuk orang yang beraktivitas tinggi pada lingkungan yang panas, ini juga dapat kehilangan cairan sampai 5 liter per hari. Kemudian faktor lainnya setelah tadi kan usia, kemudian iklim, kemudian diet. Ya. Diet juga berpengaruh terhadap intake atau asupan cairan dan elektrolit. Jadi ketika asupan gizi tidak tercukupi, maka tubuh akan membakar protein dan lemak sehingga serum albumin dan cadangan protein akan menurun dan diperlukan proses keseimbangan cairan yang lebih tinggi. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah stres. Ya. Nah, stres ini dapat meningkatkan metabolisme sel atau glukosa darah dan pemecahan glikogen utuh. Nah, mekanisme ini meningkatkan natrium dan retensi air sehingga bila berkepanjangan dapat meningkatkan volume darah. Nah, kemudian ada juga kondisi faktor lainnya yaitu kondisi sakit. Jadi pada saat kondisi sakit itu berpengaruh terhadap kondisi keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Misalnya pada waktu terkena misalnya luka bakar. Nah, ini akan meningkatkan air ya. Kemudian misalnya penyakit ginjal dan kardiovaskuler. Nah, ini berpengaruh pada proses regulator keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Serta pasien dengan penurunan tingkat kesadaran. Ini juga mengalami gangguan pemenuhan intake cairan. Karena kan dia nggak sadar ya. Sehingga biasanya orang itu akan diinfus. Oke. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan, bicarakan? Ibu, saya mungkin izin tadi ya Bu ya, masih Ya. seputar isotonik ya Bu. Ya. Sebenarnya tuh minuman isotonik itu disarankan atau enggak sih Bu? Karena kan secara nggak langsung kan dia kan juga mengandung gula ya Bu ya. Tapi kan banyak orang yang bilang kalau habis olahraga kan dia kehilangan banyak elektrolit. Nah itu kan bisa terpenuhi lagi dengan minum isotonik. Itu sebenarnya dianjurkan nggak sih Bu Ya. minuman isotonik sendiri? Jadi gini, kalau isotonik itu sebetulnya bisa juga dibuat sendiri ya. Termasuk untuk diare kan biasa tuh oralit. Oralit kan kita bisa bikin sendiri kan. Memang ada kandungan gulanya. Nah, kandungan gulanya ini memang untuk menambah energi sebetulnya dan menambah elektrolit juga. Dan kalau misalnya untuk bahkan kita sudah belajar ya bahwa salah satu fungsi dari karbohidrat itu kan gula tadi itu kan untuk meningkatkan energi, ya kan? Jadi itu salah satu fungsinya. Tapi juga memang tidak boleh terlalu banyak. Kalau misalnya untuk menambah elektrolit sendiri, sebetulnya ya itu tadi
kita bisa buat sendiri ya. Atau misalnya air kelapa. Air kelapa kan juga tidak terlalu manis ya. Itu kan juga mengandung elektrolit yang bagus gitu untuk asupan elektrolit kita gitu. Jadi kalau yang dijual bebas memang minuman-minuman isotonik itu kadar gulanya cukup tinggi ya. Jadi kalau bisa memang tidak, kalau terpaksanya konsumsi itu pun ya dipilih yang kadar gulanya terendah gitu, yang atau bisa juga ya nggak akan free ya, karena memang salah satu fungsi gula kan untuk meningkatkan energi tadi ya. Nah, itu pun juga ya kita seberapa banyak sih kita berolahraga, saya kira sih itu juga minum air putih juga sudah lumayan seger ya. Kalau misalnya kita hanya aktivitas fisik di rumah, kecuali kalau kayak atlet misalnya. Atlet atau kita lagi beres-beres rumah, tanaman segala macam yang memang membutuhkan tenaga yang ekstra, mungkin bisa seperti itu. Tapi sejauh tidak terlalu berat ya, saya kira sih kalau yang gulanya cukup dikurangi itu ya. Memang yang perlu kita batasi kan gula garam tadi ya. Nah, kalau misalnya tidak ada defisiensi, kita juga kekurangan juga nggak bagus juga. Tapi kalau kelebihan itu akan lebih bahaya lagi gitu. Itu Mbak Tri. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, silakan ada lagi. Ya, kalau nggak ada saya kira cukup ya. Saya juga ada rapat sebetulnya. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Ini sudah difoto ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Tolong nanti disampaikan di grup aja kalau misalnya ada yang nggak masuk ya. Kita foto di sini. Tetap apa? Kalau yang izin hari ini silakan nanti di chat di dalam grup gizi. Nanti tetap saya cek juga ya, karena kan di di foto ini kan kelihatan ya siapa yang nggak ada. Jangan lupa untuk mengumpulkan bahan presentasi dan pertanyaan hari ini supaya jawabannya. Sudah difoto? Baik Ibu, mungkin yang lain pada off cam dulu, on cam dulu ya semuanya. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Oke, udah Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam. Satu pertemuan lagi ya untuk minggu depan ya. Iya Ibu, satu lagi Ibu. Iya. Oke. Iya, iya. Terima kasih. Saya izin live. Ya, terima Iya kasih. Ibu. Iya.